Shalom Ibu Bapak yang saya sapa dalam nama Tuhan Yesus. Satu kesukaan buat kita semua, kebanggaan buat saya pribadi. Kita bisa terus diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, dan berkat-berkat termasuk diberi umur panjang dan kesehatan. Kita hari ini bisa belajar satu topik penting, yaitu peran ayah yang percaya dalam Yesus terhadap pengasuhan anak. Jadi saya bicara tentang peran ayah ya yang dalam Kristus bagi pengasuhan anak. Saya baca satu ayat dari Mazmur pasal 127 ayat 4. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, ayat ini bicara bahwa anak-anak itu seperti anak panah. Ya, kemana akan diarahkan, kesitulah anak itu akan pergi. Jadi peran orang tua pada masa ini menjadi sangat krusial sekali. Nah, catatan saya pertama adalah begini. Ada banyak sekali interpretasi kultural yang salah, yang bias sekali terhadap gender. Nah, banyak orang-orang dari kelompok seperti ini itu mengatakan bahwa justru atau merasa justru bahwa dominasi kaum pria di kehidupan masa begitu tinggi, tapi sekaligus melalaikan tanggung jawab untuk pengasuhan karena itu diserahkan kepada istri, sehingga ayah seolah-olah hanya kerja dan mencari uang, dan setelah itu di rumah semuanya istri yang take over, sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada istri, dan ini saya kira keliru. Nah, berikut juga bahwa orang tua itu khususnya bias gender itu, pria selalu bekerja di luar rumah. Pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, memasak, membersihkan rumah itu dianggap bukan pekerjaan pria. Itu saya kira keliru. Pria pun harus diajar untuk melakukan hal yang sama. Dan itu bukan pekerjaan wanita. Termasuk mencuci pakaian dan menyetrika, menjaga anak. Ya, saya kira bukan pekerjaan wanita, kita juga bisa melakukan itu. Dan ini yang saya katakan hilang. Nah, peran yang hilang juga dari kehidupan maskulinitas ayah dalam rumah tangga adalah ayah itu begitu sibuk di luar sana mencari uang, mengejar karir, pencapaian dan segala macam, sehingga tidak ada waktu di rumah. Itu juga hilang. Dan ini sangat berbahaya. Dalam krisis inilah saya ingin mengatakan bahwa peran pengasuhan seorang ayah Kristen pada anak-anak menjadi sangat penting untuk sebuah keluarga yang bahagia dan juga buat masa depan anak kita sendiri kemudian hari. Hal yang kedua adalah saya ingin mengatakan bahwa ada 5 hal yang penting untuk menampilkan representasi dari pengasuhan seorang ayah bagi kehidupan anak-anaknya. Yang pertama adalah secara rohani orang tua, dalam hal ini ayah, membawa anak-anak sejak kecil untuk mengenal Yesus. Itu yang sangat penting. Sebab ini tanggung jawab yang sangat penting dan bahkan menentukan kualitas hidup anak dan masa depan anak. Jadi seorang ayah, pengasuhannya diterjemahkan pertama adalah membawa anak-anak untuk sejak kecil mengenal Yesus, bertumbuh dalam Yesus, dan memiliki karakter yang baik dalam Kristus. Yang kedua ialah orang tua bisa menjadi sahabat. Nah, sekali lagi ini agak sulit bagi masyarakat Asia karena orang tua selalu menempatkan diri dalam hierarki yang di atas dan bukan sejajar dengan anak. Mungkin masyarakat barat tidak masalah. Mereka berteman dengan anak-anak mereka berdiskusi secara terbuka dan lebih demokratis. Kalau kita terlalu hierarkis sekali sehingga ada gap di sana. Tapi kalau masyarakat barat mereka lebih sejajar, lebih demokratis. Semua orang boleh bicara, semua orang boleh menyampaikan pendapat, dan nanti orang tua bisa kemudian mengelaborasi itu semua. Yang tidak perlu ya barangkali disingkirkan, yang perlu barangkali harus diangkat dan dijadikan sesuatu yang penting dan anak merasa berharga untuk itu. Nah, menjadikan diri kita friendship buat anak-anak kita tantangan bagi masyarakat yang budayanya terlalu hierarkis sekali, sehingga kita tidak bisa menempatkan diri sebagai teman. Nah, ini saatnya untuk menampilkan sebuah pola keayahan yang baik, sebagaimana yang Yesus katakan, kamu sahabatku. Nah, ketika Yesus mengatakan kamu sahabatku, itu punya nilai bahwa Yesus menempatkan kita sejajar dengan dirinya. Yesus menempatkan kita begitu penting sehingga menyebut kita sebagai sahabat. Dan yang kedua ialah orang tua untuk merepresentasi pengasuhannya sebagai ayah Kristen bagi kehidupan anak-anaknya ialah menjadikan dirinya sahabat. Semua hal bisa bicarakan, semua hal bisa diskusikan, semua hal mereka bisa sharing. Dan ketika kita punya liburan keluarga, ada waktu senggang, ada waktu istirahat, ada waktu kita pergi untuk melakukan sesuatu bersama dalam konteks kebersamaan keluarga, kita bisa berbagi banyak cerita sebagai seorang sahabat bagi anak-anak kita. Hal yang ketiga yang penting untuk melakukan pengasuhan bagi anak-anak kita ialah keterlibatan kita, bukan hanya secara fisikal, tetapi secara emosi dengan anak-anak kita. Nah, coba kita terlibat dengan aktivitas anak-anak ya. Tentu ada batasan, misalnya kita harus kerja dan anak-anak harus sekolah, mereka harus belajar dan sebagainya. Tetapi di antara waktu kita kerja dan di antara waktu anak sekolah atau belajar atau kursus atau latihan atau apa, kita mengambil waktu untuk meningkatkan kebersamaan kita atau keterlibatan kita dalam berbagai aktivitas dengan anak-anak kita. Bukan secara sosial,
Bukan hanya secara physically, tapi secara emotionally juga. Kenapa? Karena anak-anak itu perlu punya kedekatan dengan kita. Mereka perlu bicara dengan kita. Mereka perlu melihat kita. Mereka perlu ada bersama kita. Kita bersama mereka. Dan kebersamaan inilah justru yang penting buat kita boleh menilai apa potensi mereka, apa bakat mereka, apa minat mereka, apa kecenderungan mereka yang terlihat. Ada masalah apa kita bisa lihat. Nah, jangan sampai kita orang tua baru tahu masalah anak-anak kita dari temannya. Ya om, si anak om begini loh, begitu, atau dari guru BP, atau dari kepala sekolah, atau mungkin dari pihak kepolisian, karena sudah berhubungan dengan bersentuhan dengan masalah-masalah hukum. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita dari dekat melihat, kita bersama, kita bisa bermain. Selain itu memberi enrichment pada kehidupan spiritual anak, emosional anak, sosial anak, personality anak, itu akan justru memperkaya sisi yang lain dari kehidupan anak. Anak akan tahu bahwa hidupnya begitu diterima, begitu berharga sekali karena papa saya mengenal saya mengenal papa saya, dan kita bisa bicara apa saja dan mengambil waktu untuk terlibat dengan kegiatan anak. Apakah anak itu perempuan, apakah itu anak laki, ya baik ibu baik ayah. Misalnya kalau anak itu laki suka bermain bola atau ikut pertandingan atau apa saja, ketika ayahnya hadir di sana, terlibat di situ, maka anak itu akan tahu bahwa saya itu penting. Papa saya memberi prioritas di tengah kesibukan dia untuk melihat pertandingan saya. Dan ini menjadi pesan yang baik buat anak-anak bahwa saya itu berharga karena papa saya terlibat dalam kegiatan saya. Yang keempat ialah bahwa perlu mengadakan kontak dengan anak yang secara intens. Nah, kontak ini kadang-kadang bukan hanya karena kita itu dekat dengan dia, tapi kalau kita tugas luar misalnya, jangan sampai kita putus hubungan. Nah, sekarang dengan sistem video call itu sudah mungkin kita untuk bisa lihat dia, bisa bicara dengan dia. Sehingga kalaupun kita jauh secara tempat, tidak berarti kita jauh dalam kedekatan emosional. Atau kalaupun kita kerja di luar kota atau ke luar negeri, kita masih video call. Kita bisa bicara dengan dia sehingga anak itu tidak melihat ada jarak dari sudut tempat. Tapi kedekatan itu bisa tetap dibangun, dan keterlibatan kita dengan anak dalam kontak seperti itu menjadi sangat penting buat kehidupan anak. Dan itu yang keempat dan sangat penting untuk dikembangkan orang tua untuk pengasuhan anak-anak mereka. Yang terakhir adalah anak-anak itu harus dibantu oleh orang tuanya untuk apa? Secara finansial mereka dicukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik secara makan, minum, tempat tinggal, ya, kamar tidur, tas, buku, pelajaran, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. Sekarang ini kan anak-anak karena situasi PSBB ini tidak bisa ya sekolah seperti reguler biasa. Mereka harus pakai sistem online, sehingga orang tua harus memperhatikan itu. Nah, kalau orang tua bisa kemudian fasilitasi itu, maka anak tidak mengalami kesulitan. Kadang-kadang anak ingin mengerjakan tugas dan memberi laporan atas tugas-tugas dia, tapi karena nggak ada pulsa. Nah, sekarang bersyukur bahwa ada bantuan pulsa untuk itu. Tapi kadang-kadang juga jaringan nggak ada dan sebagainya, dan ini kadang-kadang menimbulkan persoalan baru. Tapi dukungan finansial dari orang tua pada anak-anak itu menjadi penting, karena ini menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, pemenuhan kebutuhan sekolah anak, kebutuhan tentang sandang pangan anak. Dan ini sangat penting. Jangan sampai anak-anak itu terlantar, terbiarkan karena orang tua tidak bekerja, karena orang tua tidak memberi sesuatu yang kemudian memberi ruang buat anak itu bertumbuh secara sehat, gizinya dipenuhi, kehidupan sosialnya dipenuhi, kehidupan pendidikannya oke, kemudian yang lain juga oke. Sehingga anak-anak itu merasa bahwa saya tidak seperti anak-anak yang lain barangkali yang sekolah pun enggak, ya makan pun susah sekali dan sebagainya. Dan ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada banyak krisis dalam kehidupan anak-anak itu karena papanya absen, tidak ada di sana. Kalau ada pun tidak berkorelasi mereka, atau ayah itu diam 1000 bahasa dan menjadi seperti penguasa yang di tingkat tinggi dan bersabda kepada istri anak-anaknya, itu tidak boleh. Atau ayah itu mengatakan bahwa itu kan pekerjaan perempuan, laki-laki nggak boleh. Itu juga bahaya sekali karena bias kultural seperti itu akan merugikan pihak anak, baik laki atau baik perempuan. Nah, saya katakan tadi bahwa sebagai seorang ayah rohani, bawalah anak-anak sejak kecil untuk mengenal Yesus. Pengasuhan kita sebagai ayah, jangan kita kasih ke orang lain. Jangan kita pikir bahwa pengasuhan itu urusan istri dan kitalah mencari nafkah. Tidak, pengasuhan itu adalah urusan ayah, yang kemudian dibantu oleh istri untuk mendidik anak-anak, untuk mengasuh anak-anak Tuhan. Jadi membawa anak-anak sejak kecil mengenal Tuhan itu penting. Kemudian membangun friendship, hubungan sosial sebagai sahabat. Yang ketiga adalah membangun terlibatan dalam segala aktivitas anak, melakukan kontak dengan anak. Yang terakhir adalah memberi dukungan finansial buat anak, sehingga anak itu tercukupkan kebutuhan dia, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara sosial, dan baik secara spiritual, sehingga anak itu betul-betul mendapat pengasuhan yang benar. Saya akan mengatakan seperti ayat tadi bahwa seperti anak panah
di tangan pahlawan. Nah, kalau kita sebagai orang tua jadi pahlawan anak, mari kita bawa anak-anak itu seperti anak panah untuk bidik mereka pada satu sasaran, di mana mereka tahu bahwa mereka itu penting di mata Tuhan, mereka berharga di mata orang tua, dan dia bisa menghormati dirinya. Pengasuhan orang tua dalam hal ini ayah kepada anak-anak tidak boleh digantikan oleh siapapun dan tidak boleh diserahkan kepada siapapun, karena bagaimanapun dia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan anak-anaknya. Seperti Ulangan pasal 6. Jadi ayah itu bertanggung jawab bagi pengasuhan anak. Jadi parenting itu adalah tugas ayah dan bukan ibu. Ibu membantu ayah untuk mendidik anak mereka, membimbing anak-anak mereka, mengasuh mereka secara sehat dan secara spiritual, sehingga anak-anak itu betul-betul menjadi anak-anak yang baik dalam pengasuhan kita sebagai ayah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.